Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Kristus. Makin kasih Tuhan, saya senang boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu untuk melaksanakan doa keluarga GKI Delima. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Selesai. Umat yang dikasihi Tuhan, kita tahu perjalanan kehidupan tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun yakin Tuhan selalu hadir menyertai kita. Pujian NKB 170 bait 1 dan 3 akan kita nyanyikan sebagai ungkapan iman dan keyakinan kita. Jalan hidup tak selalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang terus hadir melalui kuasa Roh-Mu yang memberikan kekuatan, sukacita, dan kemampuan untuk kami terus hidup dalam keyakinan iman kami. Saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan untuk merasakan sapaan-Mu melalui sabda firman-Mu. Kami mohon kuat kuasa-Mu itu Tuhan yang akan menolong mampukan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 10.
2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita hidup, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma sekalian, tentunya tidak mudah untuk melihat penderitaan dengan harapan seperti lagu yang tadi kita sama-sama nyanyikan. Habis hujan akan tampak pelangi. Akan lebih mudah bagi kita membayangkan gambaran habis hujan, banjir datang. Di awal tahun yang lalu kita mengalami itu semua. Bahkan ketika malam habis pesta pergantian tahun, pesta kembang api, paginya banjir menggenang di mana-mana. Dan ketika banjir melanda, banyak sekali kesulitan akses yang tidak bisa dilakukan. Baik saudara, inilah gambaran yang lebih nyata bisa kita lihat dan kita alami saat ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya menghadirkan ketakutan akan terinfeksi, bahkan ada yang bisa meninggal karena penyakit ini. Namun kesulitan lain muncul, terutama saat ini kesulitan ekonomi menjadi seperti efek bola salju yang melindas seluruh sendi kehidupan manusia. Banyak para pekerja dirumahkan, bahkan dihentikan atau di PHK. Banyak dunia usaha, bukan hanya dari dunia usaha kecil sampai industri besar, tidak beroperasi sama sekali, sehingga banyak orang tidak berpenghasilan. Jadi wajar ketakutan saat ini bukan lagi karena terinfeksi virus corona, tetapi bayangan kematian karena tidak bisa makan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa menyadari bahwa setiap umat Allah dipanggil untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, apapun situasi dan keadaan yang dialaminya. Seperti Paulus yang melihat hidup serta pengalamannya yang penuh dengan kegetiran, kesulitan, dan penderitaan. Namun ia melihat itu semua dalam perspektif kekekalan yang nanti akan diterimanya kelak.
Meskipun Paulus harus mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya, ia tetap menanggungnya dengan rela. Kenapa bisa demikian? Baik saudara, Paulus sadar bahwa hidup di dunia ini fana dan terbatas. Dan karenanya berbagai kesusahan dan pencobaan akan ditemui, dijalani dalam setiap kehidupan di dunia ini. Namun Paulus yakin Allah telah memberikan karunia roh sebagai jaminan. Tadi di ayat yang kelima dikatakan di sana. Kehadiran roh ini memberikan Paulus sebuah jaminan bahwa Allah berkarya di dalam dirinya meski ia sedang dalam keadaan susah. Maka di dalam segala keadaan yang dialaminya, Paulus selalu berusaha untuk hidup menyenangkan hati Allah. Terutama karena kesadaran bahwa suatu saat semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Umat yang dikasihi Tuhan, Bapak Saudara, Opa Oma, adik-adik, kita semua harus hidup dalam pemahaman dan kesadaran ini. Hidup dalam perspektif kekekalan. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan bagian dari persiapan untuk kita memasuki hidup dalam kekekalan nanti. Hal ini akan memampukan kita bisa menjalani setiap babak kehidupan kita dengan tabah dan hati-hati. Karena kita tahu bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan datang dan menggenapi setiap janjinya. Terutama melalui karunia Roh Kudus-Nya, kita beroleh kekuatan. Kita mendapatkan kreativitas untuk terus berkarya. Maka jangan putus asa. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, ataupun penderitaan, tetaplah melangkah dengan tetap bersyukur kepada Allah. Karena senantiasa hadir dalam setiap pergumulan hidup kita. Ia ada dalam setiap permasalahan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik semuanya, meskipun kita belum tahu secara pasti apa yang akan terjadi hari esok, kapan virus corona ini akan sirna, bagaimana tepatnya kita bisa kembali hidup normal seperti dahulu, beraktivitas di luar rumah, bisa sekolah, bisa beribadah, bisa bekerja, dan seterusnya. Namun satu hal yang pasti, kita harus tetap bersyukur dengan tulus, sehingga kita bisa tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan sadar dari hati kita yang terdalam. Ini menjadi bukti nyata pengakuan kita bahwa Allah kita yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita melewati kehidupan di dunia ini. Dengan demikian kita bisa berdiri tegak dan melangkah dengan iman dalam menjalani kehidupan ini. Hingga akhirnya kelak kita tiba saatnya untuk masuk dalam hidup kekekalan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Tiba saatnya kita bersyafaat bersama pada hari ini dengan beberapa pokok doa yang bisa Bapak Ibu saksikan di layar. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi.
Dan pada bagian akhir nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Inilah syafaat kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengarkan seruan hati umat-Mu dan kerinduan kami agar pergumulan bangsa ini segera berakhir dan kami bangsa ini boleh bangkit, dipulihkan, melanjutkan karya kehidupan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi dalam keseharian mereka yang penuh dengan keterbatasan, bahkan mungkin tekanan kehidupan. Namun kami percaya Tuhan, Roh-Mu senantiasa hadir memberikan kekuatan dan kreativitas untuk menjalani kehidupannya, bahkan terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Doa-doa kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan di dalam Tuhan, kita kembali menaikkan pujian kita dari PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Demikianlah ibadah doa keluarga GKI 5 kita hari ini. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di tengah kesusahan dan penderitaan yang kita alami saat ini oleh karena COVID-19, kita harus yakin bahwa karunia Roh Kudus selalu menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Tetaplah melangkah bersama Tuhan dari dalam Tuhan. Amin. Tuhan yang